Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Dr. Mariza yang kami hormati. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat untuk menunjang perusahaan atau usaha kami yang kami buat. Saya Farhan Yusuf dan rekan Saya Raffi Januar Azaria. Saya Rizky Maulana. Baik, apa yang kami akan sampaikan adalah tampilan antarmuka yang ditampilkan di halaman ini. Adalah mockup desain konseptual yang bertujuan untuk memberikan gambaran visual awal mengenai aplikasi ZNet. Desain ini belum mencerminkan fungsionalitasnya atau pengalaman pengguna yang sesungguhnya. Namun ini menjadi gambaran awal untuk menggunakan aplikasi ZNet tersebut. Baik, ketika kami akan masuk ke aplikasi, tentunya kita akan login terlebih dahulu. Dan pastinya teman-teman pengguna harus mendownload terlebih dahulunya di App Store atau di Play Store HP Anda. Setelah itu masuk untuk registrasi terlebih dahulu dengan mengisi email dan juga passwordnya untuk masuk ke aplikasi. Setelah itu tentu biodata yang menjadi awal data para penggunanya, dari mulai email, username, terus juga password, dan juga biasanya kami akan mencantumkan lebih detailnya nanti adalah tinggi badan dan juga berat badan. Ketika sudah masuk untuk login, tentu para pengguna bisa langsung mengakses dan juga menggunakan aplikasi tersebut. Nanti ketika awal mereka akan mendesain terlebih dahulu, karena kelebihan dari aplikasi ZNet yang kita buat adalah bisa mengkustomisasi pakaian yang Anda inginkan, sehingga sesuai dengan karakter dan juga minat dari para customer. Temukan batik atau desain batik yang akan dipilih oleh para customer, dan tentukan ukuran serta lebar dada, tinggi dari baju tersebut, dan langsung untuk memasukkan desain yang sudah dibuat. Bisa menggunakan desain yang sudah kami siapkan ataupun bisa mendesain sendiri dari aplikasi tersebut. Setelah itu tentunya itu menjadi ciri khas produk yang diminati langsung oleh para konsumen. Setelah beres, tentunya bisa langsung untuk payment, dan harga akan langsung mulai ketika desain beres dan sudah di-apply untuk finishing. Lalu beberapa harganya akan langsung muncul, dan estimasi pengerjaan sampai menuju ke lokasi pembeli itu sudah ditentukan. Sehingga dengan di rumah saja para konsumen bisa memilih dan juga membuat desain dan membuat bajunya sesuai dengan karakteristiknya. Sampai untuk ordernya tadi sudah disampaikan, bisa langsung untuk order, bayar, dan langsung untuk pengiriman. Dan kami membuat aplikasi ini tentunya tidak sampai di situ saja. Ada beberapa aplikasi yang kami kerjasamakan untuk menunjang aplikasi utama ini, yaitu salah satunya untuk finance atau untuk keuangan kami menggunakan Mekari Journal. Aplikasi ini aplikasi pencatatan keuangan dan laporan keuangan otomatis. Ketika pembayaran, ketika pendapatan profit itu langsung dibukukan oleh aplikasi Mekari Journal ini. Kenapa kami memilih ini? Tentunya untuk memastikan pembukuan rapi dan memudahkan laporan keuangan. Tentunya bukan hanya untuk setiap order, tapi di setiap bulannya atau sampai ke setiap tahunnya. Kapan tentunya kita menggunakan ini? Digunakan setiap kali adanya transaksi keuangan, sehingga pencatatan uangnya bisa rapi dan juga bisa dibukukan tiap bulan dan tiap tahunnya. Kenapa kami memilih ini? Tentunya aplikasi ini sangat menunjang untuk keuangan atau pembukuan dari keuangan kita. Input data transaksinya itu bisa rapi, dan sistem otomatisnya bisa langsung untuk melaporkan setiap bulan dan setiap tahunnya. Selain itu juga kami juga membackup untuk finance-nya. Kami ada juga menggunakan Mokapos. Kenapa kami memilih ini? Tentunya aplikasi point of sale atau POS ini manajemen toko online-nya terintegrasi dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga tentu ini juga bisa sangat membantu untuk pembukuannya yang lebih baik dan lebih rapi. Kenapa?
untuk menyederhanakan sebenarnya untuk proses penjualan dan pengolahan investor multi channelnya lebih bisa luas, sehingga untuk Mokapos ini lebih ke kita membuka peluang untuk para investor untuk menggunakan perusahaan kami untuk berinvestasi, sehingga Mokapos ini lebih ke pembagian keuangan untuk para investor yang sudah bergabung di perusahaan kami. Digunakan di setiap kali adanya transaksi terhadap para investor, digunakan di toko fisik ataupun toko online, marketplace yang kita punya, sampai platform e-commerce yang kita punya, sehingga pemilik toko, manajer operasional, sampai tadi ke para investor bisa mendapatkan keuntungannya langsung bisa dilihat dari aplikasi Mokapos ini, tentu diintegrasikan dengan aplikasi utama, sehingga dengan aplikasi utama nanti yang kita buat mereka bisa langsung untuk mengakses itu semua. Selanjutnya, tentunya untuk pemasaran yang kita buat untuk aplikasi ini kita menggunakan Meta Business marketingnya. Apa yang menggambarkan Meta Business ini tentunya platform manajemen iklan dan konten untuk Facebook, Instagram, serta WhatsApp. Kenapa kami memilih ini? Untuk meningkatkan jangkauan brand dan mengoptimalkan strategi digital marketing, sehingga penyebaran informasi tentang adanya aplikasi ini bisa lebih menyebar luas. Kapan kita digunakan ini? Tentunya di saat kita planning campaign, monitoring iklan, dan juga analisis performa, sehingga kita tentu tahu siapa saja yang kita akses, siapa saja yang telah melihat aplikasi kita, dan apa evaluasinya di marketing kita tahu dari aplikasi ini. Digital marketer ini tentu untuk social media manager, penggunanya, dan untuk pemilik bisnis, sehingga tadi membuat konten iklan, target audience, dan monitoring matriksnya secara real time bisa dilihat langsung. Itu saja yang saya dapat sampaikan, lanjutnya oleh teman saya. Untuk aplikasi marketing yang kedua, kita menggunakan HubSpot. Apa itu HubSpot? Merupakan sistem manajemen hubungan pelanggan dan otomasi sales pipeline. Mengapa kami menggunakan ini? Karena untuk meningkatkan konversi lead terhadap dan mempertahankan customer relationship. Digunakannya sepanjang sales cycle dari lead generation hingga after sales. Kami menggunakan ini diakses secara online melalui cloud platform HubSpot. Siapa saja yang menggunakan? Yang pertama sales team, marketing team, dan juga customer service respective. Dan cara menggunakannya yaitu input data prospek, track interaksi, dan otomasi follow up sequence. Baik, untuk aplikasi operasional kami menggunakan aplikasi bernama Deals. Aplikasi ini merupakan platform job matching dan recruitment khusus untuk industri teknologi. Kami menggunakan ini untuk mempercepat proses hiring talent yang berkualitas di bidang tech. Digunakannya pada saat perusahaan membutuhkan rekrutmen posisi teknologi. Kami menggunakan aplikasi ini pada platform online yang dapat diakses oleh perusahaan dan kandidat. Siapa saja yang menggunakannya, yaitu HR recruiter, hiring manager, dan kandidat tech profesional. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama itu post job vacancy, sistem matching otomatis dengan kandidat sesuai kriteria. Untuk aplikasi operasional yang kedua yaitu Hasmicro. Ini merupakan sistem ERP terintegrasi untuk berbagai modul bisnis. Kami menggunakan ini untuk mengintegrasikan semua proses bisnis dalam satu platform yang terpusat. Digunakannya dalam operasional harian semua departemen perusahaan. Aplikasi ini dapat diakses melalui cloud system yang dapat digunakan dari mana saja. Siapa saja yang menggunakannya itu seluruh karyawan dari berbagai departemen, finance, HR, inventory, dan yang lainnya. Cara memakai aplikasi ini, input data sesuai modul masing-masing, dan sistem otomatis terintegrasi antar departemen. Untuk aplikasi Human Research, Talenta by Makari, aplikasi manajemen sumber daya dan payroll otomatis. Fungsinya untuk efisiensi administrasi HR dan akurasi perhitungan gaji karyawan. Digunakan untuk absensi harian, pengajuan cuti, dan juga payroll bulanan. Aplikasi ini dapat diakses melalui web dan mobile
apps untuk karyawan dan HR. Siapa saja yang menggunakannya, yaitu tim HR, karyawan, dan manajer untuk approve file workflow. Bagaimana caranya? Dengan cara karyawan input absensi dan pengajuan, sistem otomatis hitung payroll. Untuk aplikasi Human Resource yang kedua, ada Linov HR, platform Human Capital Management lengkap untuk perusahaan. Kami menggunakan ini untuk digitalisasi semua proses HR dari rekrutmen hingga performance management. Digunakannya pada saat sepanjang employee life cycle dari hiring sampai exit. Kami mengaksesnya melalui secara online dan platform cloud Linov HR. Yang menggunakannya itu departemen HR, manajer, dan seluruh karyawan perusahaan. Bagaimana cara memakainya? Yaitu otomasi workflow HR, self-service employee, dan dashboard analytics. Baik, dan ini ada tata cara pemakaian aplikasi yang kami buat. Yang pertama itu buka aplikasi dan login ke dalam aplikasi serta mencari barang yang diinginkan. Untuk yang kedua, komunikasi dengan penjual atau seller mengenai ketersediaan produk, bahan, dan juga desain yang telah digunakan. Yang ketiga, kirimkan desain yang Anda buat melalui chat pada aplikasi Zinet. Yang keempat, memilih produk dan juga memesan pada aplikasi Zinet. Yang kelima, buat pesanan beserta pemilihan ukuran, warna, dan juga metode pembayaran yang akan digunakan. Dan yang terakhir, pesanan selesai dan tunggu hingga barang sampai ke alamat pengiriman. Ya, ini adalah bagian dari perusahaan kami. Yang pertama, direktur utama berisi CEO, COO, dan CFO. Untuk bidang sumber daya manusia, talent acquisition, employee relation, dan engagement. Bidang keuangan dan hukum, finance dan accounting, legal, compliance. Bidang penjualan, seller management. Bidang teknologi dan dari produk, software engineering, produk manajemen, data science, AI. Bidang penjualan berisi seller management. Bidang operasional dari logistik, warehouse management, Zinet Express, dan customer operation. Bidang pemasaran, digital marketing, branding, dan kreatif, public relation atau PR. Selanjutnya ada STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi yaitu anak muda dan dewasa di antara 20 sampai 40 tahun yang menghargai fashion unik, tertarik dengan budaya tradisional Indonesia, dan memiliki daya beli menengah ke atas untuk produk custom. Targeting kita itu konsumen yang mencari produk fashion berkualitas dengan desain batik personal, baik untuk keperluan formal maupun kasual, yang ingin tampil beda dengan sentuhan tradisional modern. Positioning kita Zinet adalah platform batik custom yang menghadirkan gaya eksklusif, batik personal, solusi fashion batik yang dapat disesuaikan dengan selera individual untuk penampilan unik dan berkelas. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran kita itu ada pakaian seperti baju, kemeja, dan kaos, jaket, serta dress. Terus ada footwear seperti sepatu formal dan sandal. Ada tekstil juga seperti kain batik custom, sarung, selendang, dan juga kerudung. Dan juga ada aksesoris seperti tas dan dompet, topi, dan lain-lain. Price harga kita itu tergantung jenis produk, kompleksitas, paket bundling untuk pembeli multi items, dan penawaran khusus untuk first time customer dan bulk order. Web kita itu bisa diakses di www.zinet.com dengan sistem pemesanan terintegrasi, dapat diakses melalui desktop dan juga mobile. Layanan konsultasi desain via chat dan video call, dan opsi pick up point di kota-kota besar. Promosi kami itu ada di kampanye digital marketing di Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten visual showcasing sebagai produk custom, dan juga kolaborasi dengan fashion influencer, kultur enthusiast, dan desainer untuk showcase
utilitas produk. Yang ketiga, program referral dengan reward khusus untuk pelanggan yang mengajak teman. Yang keempat, promo launching berupa diskon early bird, free consultation, dan bundling diskon. Yang terakhir ada konten marketing dengan tutorial styling untuk setiap kategori produk dan sejarah motif batik. Selanjutnya ada branding. Tagline kita itu gaya eksklusif, karya sendiri, warna kombinasi earthy tones, abu, ungu, dan hijau dengan akses modern putih untuk mencerminkan tradisi yang elegan. Logo kita itu dari stilasi motif batik klasik dengan tipografi modern, mencerminkan perpaduan tradisi dan kontemporer. Personality elegan, personal, berkelas, menghargai tradisi, inovatif, dan versatile. Pesan utama, ekspresikan kepribadian unik Anda melalui koleksi lengkap produk batik custom dan dari pakaian hingga aksesoris, dari kain tradisional hingga sepatu modern. Setiap produk dirancang khusus untuk menceritakan kisah personal Anda dengan sentuhan budaya Indonesia yang otentik. Zinet lahir dari visi untuk menjadikan batik sebagai medium ekspresi personal yang tidak terbatas. Kami percaya batik itu bukan hanya milik pakaian formal, tetapi dapat hadir dalam setiap aspek gaya hidup, mulai dari kemeja kantor, jaket kasual, hingga sepatu statement dengan teknologi custom design dan keahlian craftsman terbaik. Kami menghadirkan koleksi produk batik personal yang memungkinkan setiap individu mengekspresikan identitas unik mereka sambil melestarikan warisan budaya Indonesia dalam bentuk modern dan relevan. Cara kami mempromosikan itu, yang pertama itu ada mempromosikan secara online di media sosial dengan menggunakan Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Yaitu selanjutnya kita memposting berupa gambaran, aplikasi video pendek, testimoni, atau promo khusus. Dan juga kita menggunakan Facebook Ads, Google Ads, atau TikTok Ads untuk menjangkau calon pelanggan lebih luas. Yang kedua, kita mempromosikan secara offline seperti brosur, spanduk, dan banner disebar di tempat ramai atau acara lokal, ikut pameran bazar, hadir di acara komunitas expo atau kegiatan pemerintahan, kerjasama dengan komunitas, dan juga sponsor kegiatan lokal seperti pengajian, lomba, atau seminar. Yang ketiga, kita membuat program referral untuk mengajak teman. Contohnya itu mengajak teman dapat memberikan diskon. Yang keempat, kita membuat customer segment, diskon, cashback, dan voucher, diskon 20% untuk pembelian pertama, paket hemat, dan bundling produk. Yang kelima, kita bekerjasama dengan tokoh influencer atau tokoh lokal, selebgram, food blogger, atau tokoh masyarakat untuk mencoba dan mengulas produk kita. Bisa juga berbentuk barter, produk gratis untuk promosi. Yang selanjutnya, kita melakukan testimoni. Kita menggunakan testimoni dan ulasan pelanggan. Jadi kita meminta pelanggan menulis ulasan positif setiap ada aplikasi dan posting ulang testimoni di media sosial untuk menambah kepercayaan customer kita. Yang terakhir, kita mempromosikan edukasi melalui konten edukasi dan juga hiburan seperti membuat video tips, resep, tutorial, atau kisah di balik usaha kita. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi gambaran khususnya untuk dosen kami tercinta Bapak Dr. Mariza, sehingga aplikasi yang kami buat ini bisa tentunya bermanfaat untuk masyarakat dan juga mempermudah pembelajaran online untuk masyarakat di Indonesia khususnya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan yang kami sampaikan. Kami ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.